memasuki mata pelajaran untuk hari ini yang materinya tentang penyebutan nama manusia dalam Al-Quran. Nah, di materi pertama kali ini yaitu penyebutan nama Al-Quran. Sebelumnya penyebutan nama manusia di dalam Al-Quran. Nah, di dalam materi ini terbagi menjadi 4 subbab. Yang pertama ada pelafalan, yang kedua ada makna, yang ketiga ada keistimewaan, manusia dan malaikat, yang keempat ada sifat-sifat, manusia dalam Al-Quran. Nah, di penyebutan nama-nama manusia dalam Al-Quran ini ada empat subbab. Yang pertama ada pelafalan, yang kedua ada makna, yang ketiga ada keistimewaan manusia dan malaikat, yang terakhir ada sifat-sifat manusia dalam Al-Quran. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang pelafalan penyebutan nama manusia dalam Al-Quran. Di dalam pelafalan ini yang pertama ada al-insan. Nah, al-insan itu sendiri artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dan untuk kami jadikan ia mendengar maksudnya dan melihat. Nah, pelafalan yang pertama itu al-insan yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami menjadikan ia dapat mendengar dan dapat melihat. Nah, yang kedua itu ada anas. Nah, di anas ini mempunyai artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mereka abadi kepadaku. Nah, anas ini mempunyai arti seperti yang telah Ibu tuliskan di papan tulis ini, yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mereka yang abadi kepadaku. Nah, di pelafalan penyebutan nama manusia dalam Al-Quran juga ada yang namanya al-bashar, yang artinya sesungguhnya aku ini manusia
biasa seperti kamu. Yaitu yang dimaksudkan seperti kamu itu seperti kita-kita semua. Nah, yang mewahyukan kepadaku yang sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah yang Maha Esa. Nah, di pelafalan juga ada Bani Adam. Bani Adam itu artinya dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat berkata, sesungguhnya gunya Adam, sujudlah mereka ke manusia. Nah, di pelafalan juga ada yang namanya Khalifah fil ard. Khalifah fil ard ini Khalifah fil ard itu artinya dan lihatlah ketika Tuhanku berfirman kepada para malaikat, yaitu aku hendak menjadikanmu abadi. Dan di pelafalan juga ada yang namanya abdun. Abdun itu memiliki arti yang artinya itu, hai orang-orang yang berfirman mewajibkan atas kamu berkenan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka, mereka maksudnya dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wahyu dengan wahyu. Baik, saya ulangi. Abdun yang artinya hai orang-orang yang berfirman mewajibkan atas kamu berkenan dengan orang-orang yang dibunuh. Nah, orang-orang merdeka maksudnya orang-orang yang merdeka dengan orang-orang yang merdeka, wahyu dan dengan wahyu. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang makna dalam penyebutan nama manusia di dalam Al-Quran. Di dalam makna itu yang pertama ada al-insan yang bermakna etimologis, yaitu harmonis, lemah lembut, tampak ataupun pelupa. Nah, di makna juga ada anas yang bermakna, anas itu maknanya anas yang bermakna estimensi manusia, eksistensi manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sama secara keseluruhan. Di makna sebenarnya ada terdapat
Abdun ini memiliki makna, yaitu manusia sebagai makhluk yang berfirman, memiliki peran dan kedudukan yang sangat mulia. Nah, dari keenam makna ini, yang pertama ada Al-Insan, Anas, Al-Bashar, Bani Adam, dan Abdul. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang keistimewaan manusia dan malaikat. Nah, seperti yang kita ketahui, keistimewaan manusia dan malaikat, di sini Ibu akan memberikan 5 contoh. Yang pertama itu ada manusia sebagai ciptaan yang terbaik. Nah, manusia ini diciptakan Allah dengan bentuk dan rupa yang sangat-sangat baik dari makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Yang kedua itu manusia dimuliakan dan diistimewakan yang ketiga yaitu sebelumnya yang kedua itu manusia dimuliakan dan diistimewakan, sedangkan yang ketiga mendapatkan tugas mengabdi karena manusia itu abadi. Maksudnya manusia itu tidak ada yang abadi. Dan yang keempat, mempunyai peranan sebagai khalifah fil ard atau wahyu Allah dengan berbagai tindakan. Dan yang terakhir, manusia dan malaikat memiliki keistimewaan, yaitu ridho Allah dan bahasa di dunia dan akhirat. Nah, dari keistimewaan manusia dan malaikat ini ada 5. Ibu akan ulangi, yaitu yang pertama ada manusia sebagai ciptaan yang terbaik, manusia dimuliakan dan diistimewakan. Yang ketiga, mendapatkan tugas mengabdi karena manusia itu tidak ada yang abadi. Yang keempat, mempunyai peranan sebagai khalifah fil ard atau wahyu di bumi dengan berbagai tingkatan. Dan yang terakhir ada ridho Allah yang bahagia di dunia dan akhirat. Baik, yang terakhir Ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat manusia dalam Al-Quran. Nah, di sini ada 4 sifat-sifat manusia. Yang pertama yaitu bersifat tergesa-gesa. Yang kedua yaitu sering membantah. Yang ketiga, keluh kesah dan mudah serta pelit serta kikir dan putus asa. Dan yang terakhir, kadang-kadang ingat Tuhan
bahwa masih banyak mereka yang mempunyai 4 sifat ini, yaitu bersifat tergesa-gesa, sering membantah, keluh kesah dan mudah kikir dan putus asa, dan yang terakhir kadang-kadang ingat Tuhan karena penderitaannya saja. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini tentang penyebutan nama manusia dalam Al-Quran. Nah, sebelum mata pelajaran ini berakhir, Ibu akan menyimpulkan tentang materi hari ini, yaitu Al-Quran menyebutkan manusia berdasarkan perannya dengan 6 sebutan. Yang pertama, manusia sebagai al-insan yang artinya individu, manusia sebagai anas yang artinya makhluk sosial, manusia sebagai khalifah fil ard yang artinya khalifah di bumi, dan ada juga manusia sebagai Bani Adam, yaitu keturunan Nabi Adam. Nah, manusia sebagai al-bashar itu yang memiliki arti makhluk biologis, dan manusia sebagai abdun yang artinya hamba Allah. Nah, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling unik dan paling sempurna di muka bumi ini. Disebabkan manusia diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala akal yang dapat membedakannya dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Dan juga dengan akalnya manusia bisa membedakan antara hak dan yang batil, antara yang pantas dan tidak pantas dilakukan, yang tidak mempunyai pengetahuan hukum agama, dengan yang memiliki bekal akal dan hati nurani yang merasakan dan membedakan antara yang benar dan yang mana yang salah. Dan juga karena tujuan menciptakan manusia memang untuk menjadikan khalifah fil ard di bumi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.